Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini izinkan saya, Yeti Marianata, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang, memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Salam sehat dan bahagia, dan salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Bapak Handri Susanto SPD dan pengajar praktik Bapak Ahmad Rahman Iswanto SPD. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, ada banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Pembelajaran tersebut saya sajikan dalam bentuk model refleksi 4P berikut ini. Model 4P tersebut adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pertama adalah peristiwa. Hal-hal yang paling penting dan mencerahkan bagi saya khususnya sebagai seorang pendidik yaitu setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sistem AMO, yaitu guru bertugas sebagai penuntun murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam serta istilah menghamba kepada anak. Menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang paling menantang bagi saya melakukan dalam bentuk aksi nyata atau penerapan dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Mengerjakan setiap tugas yang dibatasi dengan waktu, terutama tugas ruang kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi dengan teman sesama calon guru penggerak. Tugas yang banyak dengan mengikuti alur merdeka benar-benar harus mendapatkan perhatian serius di sela-sela tugas dan kedinasan saya sebagai seorang guru pendidik di sekolah. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat dan minat siswa. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak. Modul 1.2 berpihak pada murid dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berjalan di malam hari yang gelap dan mencari penerangan yang bisa membuat saya bisa berjalan lurus dan segera bisa mencapai tujuan. Penerang tersebut adalah munculnya cahaya bulan purnama yang bisa membantu saya mengarahkan dan menuntun saya bisa sampai kepada tujuan. Cahaya bulan adalah ilmu dan pengetahuan serta pengalaman berharga yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih sedikit pengalaman, saya merasa harus banyak belajar dan berbenah. Dan saya berjanji untuk selalu berusaha mengimplementasikan ilmu dari setiap materi yang saya pelajari, serta termotivasi untuk mempraktikkannya dalam kehidupan saya sebagai guru, dan tak lupa juga untuk berbagi dengan guru lain. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa awalnya saya merasa senang jika saya mempunyai murid yang diam, duduk manis, mendengarkan saja, dan semua pembelajaran sayalah yang berperan. Target saya hanya kepada pencapaian nilai kognitif saja, dengan pencapaian KKM yang memadai.
Saya tidak pernah melakukan kegiatan refleksi usai kegiatan pembelajaran berlangsung. Saya selama ini jarang berkolaborasi dengan teman. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang terakhir adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah: yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among atau menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya agar mereka dapat meraih cita-citanya. Yang kedua, lebih inovatif. Yang tertantang dapat menciptakan hal-hal baru, baik metode maupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan berani berkarya. Yang ketiga, reflektif. Dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Yang keempat, mandiri, di mana saya berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, kolaboratif, di mana saya harus mampu bekerja sama dalam komunitas praktisi serta mengikuti pelatihan, workshop untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan sebagai penerapan mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 program guru penggerak. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk menjadi agen perubahan dalam menjadi pemimpin pembelajaran yang baik dan menjadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.